bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan bahas materi tentang hidrolisis garam. Garam adalah hasil reaksi antara asam dan basa. Jika suatu garam dilarutkan ke dalam air, maka akan terurai menjadi ion-ionnya. Ion yang berasal dari asam lemah akan mengalami hidrolisis menghasilkan ion OH negatif, sedangkan yang berasal dari basa lemah akan menghasilkan ion H positif. Larutan garam dapat bersifat asam, basa, atau netral. Nah, ion-ion yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak akan mengalami hidrolisis. Jadi, yang akan mengalami hidrolisis adalah spesies yang lemah saja. Sementara spesies yang kuat akan menentukan sifat dari larutan garam tersebut. Kita tahu bahwa ion berasal dari contoh ion yang berasal dari asam kuat. Ada SO42 negatif, NO3 negatif, Cl negatif, Br negatif, dan I negatif. Basa kuat, contoh ionnya adalah golongan 1A dan 2A. Asam lemah contohnya CH3COO-, S2-, CN-, dan F-. Jadi kita lihat di sini CH3COO- dalam air dia akan terhidrolisis membentuk CH3COOH dan OH negatif. Nah, ion OH negatif inilah akan menentukan sifat dari larutan itu, yaitu menjadi basa. Kemudian basa lemah, contohnya misalnya NH4 positif. NH4 positif dalam air akan terhidrolisis membentuk NH4OH plus H positif. Nah, H positif di sini akan menjadikan larutan tersebut bersifat asam. Nah, garam hidrolisis itu ada 4 macam. Yang pertama yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Ingat bahwa hidrolisis yang terhidrolisis itu adalah spesies yang lemah, sementara sifatnya itu ditentukan oleh spesies yang kuat. Kalau garamnya berasal dari asam kuat basa lemah, maka dia akan mengalami hidrolisis sebagian. Kemudian karena yang lemah di sini adalah basanya. Kemudian sifat larutannya akan bersifat asam, karena yang kuat di sini adalah asam. Karena dia bersifat asam, maka pH-nya di bawah 7. Kemudian cara menentukan pH-nya, H positif sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi garam. Garam yang kedua yang berasal dari basa kuat dan asam lemah, maka akan mengalami hidrolisis sebagian. Yang terhidrolisis adalah asam lemahnya. Lihat di sini yang kuat di sini adalah basa, sehingga sifat larutannya basa. Karena sifat larutannya basa, maka pH-nya di atas 7. Kita mau mencari pH-nya, kita gunakan rumus OH negatif sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garam. Garam yang ketiga yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, kalau berasal dari asam lemah dan basa lemah akan mengalami hidrolisis sempurna karena keduanya adalah lemah. Oke, sifat larutannya bisa 3, bisa asam, basa, atau netral. Dia akan bersifat asam apabila harga Ka lebih besar dari Kb. Kalau harga Ka lebih besar dari Kb, maka sifatnya asam. Karena asam, maka pH-nya di bawah 7. Kemudian yang kedua bersifat basa kalau Kb lebih besar dari Ka. pH-nya lebih besar dari 7. Nah, untuk asam dan basa kita bisa menggunakan rumus H positif sama dengan akar KW dikali Ka per Kb. Dari sini baru kita tentukan pH-nya. Kemudian bisa bersifat netral apabila harga Ka sama dengan Kb. Jadi kalau dia netral maka pH-nya sama dengan 7 dan tidak perlu kita cari lagi menggunakan rumus. Garam yang terakhir adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Kalau dia berasal dari asam kuat dan basa kuat, dia tidak akan terhidrolisis. Kenapa? Karena asam dan basa, ion asam dan basa kuat ini dalam air dia akan terionisasi sempurna. Karena dia tidak terhidrolisis, dia sifatnya netral, sehingga pH-nya sama dengan 7 dan tidak perlu kita gunakan rumus kembali. Oke, pH dan sifat larutan hidrolisis garam itu ditentukan oleh spesies yang kuat. Ingat ya, pH dan sifat larutan itu ditentukan oleh spesies yang kuat. Artinya, jika garam yang terbentuk dari asam kuat plus basa lemah, spesies yang kuat asam, maka sifat larutannya akan asam. pH asam kurang dari 7, begitupun sebaliknya.
Nah, ion yang dapat terhidrolisis itu berasal dari spesies yang lemah. Jadi kalau dia asalnya dari asam lemah atau basa lemah, maka yang terhidrolisis adalah asam atau basanya. Kemudian cara menentukan pH hidrolisis. Ada dua cara. Yang pertama cara langsung. Jadi maksudnya dari data soal itu dapat kita masukkan ke dalam rumus. Jadi apabila ciri soalnya dia berupa garam plus diketahui molaritasnya, maka data soal berupa garam atau mol, maka kita tinggal cari molaritasnya dengan cara dimasukkan ke dalam rumus pH hidrolisisnya. Contoh, tentukan pH dari 1 liter larutan NH4Cl 0,1 molar jika diketahui Kb-nya NH4OH sebesar 10⁻⁵. Oke, kalau kita lihat di sini NH4Cl, NH4Cl berarti dia basa lemah asam kuat ya, berarti ini dia berupa garam. Ini berarti kita gunakan rumus langsung. Tak ingat tadi bahwa hidrolisis spesies yang kuat menentukan sifat. Berarti kalau yang kuatnya adalah HCl, maka sifatnya asam ya. Jadi lihat di sini NH4Cl berasal dari basa lemah dan asam kuat. Basa lemahnya NH4OH, asam kuatnya HCl. Karena yang kuat asam, maka kita gunakan rumus H positif sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi garamnya. Oke, KW 10⁻⁴, KB-nya 10⁻⁵. Kita kalikan konsentrasi garamnya 0,1. H positif sama dengan 10⁻⁵, maka pH-nya sama dengan 5. Oke, cara yang kedua, cara tidak langsung. Cara tidak langsung jika data soal itu berupa asam dan basa, maka harus kita reaksikan dahulu. Apabila pada akhir reaksi tidak ada yang tersisa, artinya asam dan basanya habis bereaksi, dan yang tersisa adalah garam. Oke, jadi cara tidak langsung apabila data soalnya berupa asam dan basa. Jadi pertama-tama harus kita reaksikan dulu. Kemudian apabila asam dan basa habis bereaksi dan terbentuk atau yang tersisa garam yang diketahui molnya, maka bisa kita cari konsentrasi garam sama dengan mol dibagi volume total. Baru kita masukkan konsentrasi garam ke dalam rumus yang sesuai. Oke, contoh. Sebanyak 100 ml larutan CH3COH 0,2 molar dicampurkan dengan 100 ml larutan NaOH 0,2 molar. Jika diketahui Ka sama dengan CH3COH sama dengan 10⁻⁵, maka berapa pH campurannya? Oke, harus kita lihat di sini bahwa data soalnya berupa asam lemah dan basa kuat. Berarti kita menggunakan cara yang tidak langsung. Jadi kita harus reaksikan dulu, kemudian setelah kita reaksikan, nah di sini ya. Jadi kita cari mol masing-masing asam dan basanya ya. Mol dari asamnya 20 milimol, mol dari basanya 20 milimol. Mula-mula molnya 20, NaOH juga 20. Ketika direaksikan kita ambil mol yang terkecil karena sama berarti ini 20 ya. Oke, 20. Lihat di sini setelah bereaksi ternyata asam dan basanya habis. Jadi ciri dari suatu hidrolisis, reaksi hidrolisis apabila asam dan basanya habis bereaksi ya. Yang tersisa adalah garam. Maka kita gunakan rumusnya, atau untuk mencari pH-nya kita gunakan rumus pH hidrolisis. Oke, kita cari molaritas dari garamnya. Maka molaritas rumusnya milimol dibagi volume total. Tadi volumenya kalau nggak salah 100 ml ya. Ya, 100 ml CH3COH dan 100 ml NaOH ya. Oke, 20/200 sehingga molaritas garamnya 0,1 molar. Kita lihat tadi bahwa asalnya dari asam lemah dan basa kuat. Harus diingat bahwa hidrolisis itu yang menentukan sifat adalah spesies yang kuat. Yang kuat di sini adalah basa, maka sifat dari larutan tersebut basa. Berarti kita gunakan rumus OH negatif. OH negatif sama dengan akar KW per Ka dikali CH3CONA.
Oke, KW-nya 10⁻14 dibagi 10⁻5 kali 0,1 sehingga OH-nya kita peroleh 10⁻5. pOH-nya sama dengan 5 sehingga pH sama dengan 14 dikurang pOH sama dengan 9. Oke, untuk pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Ibu akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.